Halo, bertemu lagi dengan Ibu Lea. Kali ini kita akan membahas mengenai pencatatan akuntansi utang wesel. Kita akan contohkan dengan transaksi wesel tidak berbunga yang dicatat sebesar nilai nominalnya. Misalkan diterbitkan wesel dengan nominal 500 juta. Jangka waktu 3 tahun untuk membeli kendaraan. Nilai saat ini 410 juta. Artinya ada selisih sebesar 90 juta. Inilah yang kita sebut dengan diskonto. Pada saat transaksi penerbitan wesel, kita akan jurnal. Debit kendaraan 410 juta karena weselnya untuk membayar kendaraan. Lalu debit lagi diskonto atau kita sebut juga beban bunga ditangguhkan. Diskonto wesel itu ya, sebesar 90 juta. Kreditnya adalah utang wesel sebesar 500 juta karena dicatat sebesar nilai nominalnya. Kemudian setiap tahun tentunya kita harus perhitungkan bunga walaupun belum dibayarkan. Bayarnya nanti di akhir tahun ketiga tersebut, yaitu dengan total sekaligus 500 juta. Setiap tahun perhitungan bunganya adalah sebesar 30 juta. Karena 90 juta kita bagi 3 tahun. Tiap tahun kena 30 juta. Jadi kita akan melakukan jurnal penyesuaian. Debitnya beban bunga, kreditnya diskonto wesel. Sejumlah 30 juta. Sekarang kita akan ambil contoh mengenai wesel tidak berbunga yang dicatat dengan nilai tunai. Sebuah perusahaan membeli kendaraan dan menerbitkan wesel sejumlah 500 juta. Jangka waktu 3 tahun. Jadi 3 tahun nanti akan langsung dibayarkan seluruhnya 500 juta. Sedangkan nilai saat ini adalah 410 juta. Ada selisih antara 500 juta dengan 410 juta, itu 90 juta. Kita sebut selisih tersebut dengan istilah diskonto. Karena dicatat dengan nilai tunai, maka jurnal pada saat transaksi, debitnya kendaraan, kreditnya utang wesel sebesar 410 juta. Lalu, setiap tahunnya kita harus melakukan penyesuaian, mencatat beban bunga yang terjadi. Debitnya beban bunga, kreditnya utang wesel sebesar 30 juta. Angka 30 juta ini terbeban dari 90 juta dibagi 3, karena setiap tahunnya akan terbeban 30 juta. Sekarang kita akan contohkan untuk wesel yang akan dilunasi secara angsuran tidak tetap. Contohnya, menerbitkan wesel dengan jumlah 150 juta untuk mendapatkan pinjaman. Akan diangsur selama 3 kali 3 tahun. Bunganya 15%. Saat wesel diterbitkan, jurnalnya debit kas 150 juta. Kreditnya utang wesel 150 juta. Saat angsuran yang pertama, artinya 1 tahun sudah lewat. 150 juta dikali 15%. Hasilnya adalah 22.500.000. Debit beban bunga 22.500.000. Debit utang wesel 50 juta, kita lunasi 50 juta. Kreditnya kas sebesar 72.500. Jadi angsuran pertama yang kita bayarkan adalah 72.500. Lalu untuk angsuran kedua 150 sudah berkurang 50. Jadi tinggal 100 juta. 100 juta kita kalikan 15%. Bunganya adalah 15 juta. Debit beban bunga 15 juta. Debit
Utang wesel kita lunasi 50 juta. Uang yang kita bayarkan di kredit kas sebesar 65 juta. Beda lagi jumlah besarnya nih. Tadi yang pertama 72.500, sekarang yang kedua adalah 65 juta. Untuk angsuran yang ketiga, udah berkurang nominalnya tuh karena kita sudah lunasi. Sekarang tersisa 50 juta. 50 juta kita kalikan dengan 15%. Hasilnya adalah 7.500.000. Debit beban bunga 7.500.000. Debit utang wesel 50 juta. Kredit kas sebesar 5.7.500. Beda lagi jumlahnya. Jadi yang pertama 7.2.500 kita bayar. Yang kedua 65 juta. Yang ketiga 57.500.000. Sebagai contoh yang terakhir, kita akan membahas mengenai jika wesel yang bunganya dibayarkan setiap tahun. Kita contohkan, untuk meminjam uang sebesar 1 miliar di awal tahun diterbitkan wesel. Artinya saat ini kita akan menjurnal debit kas 1 miliar, kreditnya utang wesel 1 miliar. Misalkan wesel tersebut berbunga 10%. Jangka waktunya 20 tahun. Jadi setiap tahunnya tentu harus kita bayarkan bunganya karena sudah ada ketentuan bahwa bunga harus dibayarkan setiap tahun. Bunga setiap tahunnya adalah 1 miliar dikali dengan 10%. Dapatnya adalah 100 juta. Jadi jurnal yang kita buat saat kita membayar bunga setiap tahunnya, debit beban bunga 100 juta, kreditnya kas 100 juta. Demikianlah pembahasan mengenai pencatatan akuntansi utang wesel. Sampai jumpa.